Pasukan TNI datang ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan dan harapan bagi warga Gaza yang terjebak perang. Namun, saat kapal mereka merapat di pelabuhan Gaza, pasukan Israel tiba-tiba menyerang mereka dengan membabi buta. Misi kemanusiaan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati dalam sekejap. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini Anda akan tahu bahwa Israel memang tidak bisa diajak berdamai karena TNI yang tidak ada niatan berperang pun tetap diserang. Langit Jakarta masih gelap ketika deru pesawat angkut militer memecah keheningan pangkalan udara. Di landasan yang diterangi lampu kuning pucat, barisan kendaraan tempur buatan PT Pindad berkilau tertimpa embun dini hari, tampak kokoh sekaligus sunyi, seolah memahami beban perjalanan yang akan mereka tempuh. Di kejauhan, bendera merah putih berkibar pelan, menjadi saksi bisu misi yang lebih besar dari sekedar operasi militer. Dunia sedang menahan napas, menatap Gaza yang luluh lantap oleh konflik berkepanjangan. Gambar-gambar runtuhan rumah sakit, anak-anak kehilangan keluarga, dan antrean panjang untuk setetes air bersih membanjiri layar berita internasional. Di tengah keputusasaan itu, Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, selimut, serta tim medis. Namun jalur menuju wilayah itu terlalu berbahaya untuk dilewati tanpa pengawalan. Letkol Arya Pratama berdiri di samping kendaraan komando, menatap satu persatu prajuritnya naik ke kapal angkut. Wajahnya tegas, garis rahangnya keras, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam, kepedulian yang tak pernah ia tunjukkan dengan kata-kata. Baginya, misi ini bukan soal unjuk kekuatan. Ini tentang memastikan bantuan sampai ke tangan orang-orang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Di antara pasukannya ada Sersan Bima, ayah muda yang diam-diam menyimpan foto anaknya di saku rompi taktis. Ada pula Pratu Rizky, prajurit termuda dalam tim yang baru saja lulus seleksi satuan dan masih menyembunyikan kegugupan di balik senyum percaya diri. Mereka datang dari latar berbeda, tapi malam itu tujuan mereka sama. Ini bukan misi tempur, ujar Arya dalam pengarahan terakhir, suaranya tenang namun berat. Tugas utama kita melindungi tim medis dan memastikan bantuan tiba. Kita hadir untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Tapi kalau keadaan memaksa, kita lindungi satu sama lain. Tidak ada yang ditinggalkan. Angin laut menyambut saat kapal mulai bergerak menjauh dari dermaga. Lampu-lampu kota perlahan mengecil, digantikan hamparan gelap samudra. Digeledak, para prajurit terdiam dalam pikiran masing-masing. Tak ada yang tahu pasti apa yang menunggu di depan. Hanya keyakinan bahwa di ujung perjalanan itu ada nyawa-nyawa yang bergantung pada keberanian mereka. Dan bagi Letkol Arya, itulah alasan yang cukup untuk tetap melangkah menuju bara. Laut membentang gelap dan luas. Hanya dipotong cahaya redup dari kapal konvoi yang bergerak perlahan menembus ombak. Angin malah membawa bau asin yang tajam, menyapu gelagak tempat para prajurit berjaga dalam diam. Dari kejauhan, cakrawala tampak kosong. Namun semua orang di kapal tahu, semakin dekat mereka ke Gaza, semakin tipis jarak antara misi kemanusiaan dan bahaya nyata. Di ruang komunikasi, operator radio mulai bertukar pandang gelisah. Sinyal yang sejak tadi stabil mendadak dipenuhi gangguan statis. Pesan yang masuk terputus-putus, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba membungkam mereka. Layar radar di ruang navigasi pun menunjukkan titik-titik samar yang muncul lalu menghilang. Bukan kapal besar, bukan pula lalu lintas sipil biasa. Pergerakan itu terlalu cepat, terlalu tidak menentu. Letkol Arya berdiri di belakang perwira navigasi, menatap layar hijau yang berpendar redup. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Laporan intelijen terakhir sudah memperingatkan bahwa pelabuhan tujuan berada di wilayah yang kendalinya bisa berubah dalam hitungan jam. Tidak ada jaminan siapa yang menguasai daratan saat mereka tiba nanti. Pertahankan jalur, tingkatkan pengamatan visual, perintahnya singkat. Di geladak bawah, para prajurit mulai memeriksa perlengkapan untuk kesekian kalinya. Rompi pelindung dikencangkan, helm disesuaikan, senjata diperiksa bukan dengan semangat tempur, melainkan dengan kewaspadaan sunyi. Mereka tahu mandat mereka jelas, defensif, melindungi tim medis, mengamankan distribusi bantuan. Namun pengalaman mengajarkan bahwa kenyataan di lapangan jarang mengikuti rencana di atas kertas. Sersan Bima duduk bersandar pada dinding baja kapal, memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya membuka dompet kecilnya. Foto anaknya yang sedang tersenyum menatap balik di bawah cahaya lampu merah redup. Ia menarik nafas panjang, lalu menyelipkannya kembali ke saku dada,
tepat di balik pelindung jantung. Di sisi lain geladak, Pratu Rizky berdiri menghadap laut hitam, mencoba terlihat tenang meski tangannya berkeringat. Ombak menghantam lambung kapal dengan dentuman berirama, seperti detak jantung raksasa yang semakin cepat. Di anjungan, alarm kecil berbunyi pelan. Radar kembali menangkap pergerakan tak dikenal. Kali ini lebih dekat. Tidak ada yang berbicara, tapi semua merasakan hal yang sama. Mereka sedang memasuki zona merah, tempat satu kesalahan kecil bisa mengubah misi penyelamatan menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Kapal perlahan merapat ke dermaga yang retak dan dipenuhi puing. Suara mesin diturunkan hingga tinggal dengungan rendah, seakan bahkan baja raksasa itu pun enggan mengusik kesunyian yang menyelimuti pelabuhan. Kabut tipis bercampur debu menggantung di udara, memantulkan cahaya matahari pagi yang pucat. Dari kejauhan, bangunan gudang tampak berlubang dan hangus, kren-kren tua membeku seperti kerangka raksasa yang ditinggalkan waktu. Di geladak, para prajurit berdiri dalam formasi siaga. Tak ada teriakan, tak ada aba-aba keras, hanya bahasa isyarat dan tatapan tajam yang saling mengerti. Terlalu sepi, pikir banyak dari mereka. Wilayah perang seharusnya berisik oleh kehidupan yang kaos, kendaraan, suara orang, bahkan tembakan jauh. Tapi di sini hanya angin yang bersiul melewati kontainer berkarat. Tim 1, turun. Perintah Letkol Arya melalui radio dengan suara rendah. Rampa kapal terbuka perlahan menurunkan kendaraan taktis pertama ke permukaan dermaga yang retak. Roda baja menyentuh tanah dengan bunyi berat yang menggema aneh di ruang terbuka. Tim pengaman menyebar, membentuk perimeter awal di sekitar titik bongkar. Di belakang mereka, peti-peti bantuan kemanusiaan, berlabel obat-obatan, air bersih dan makanan darurat menunggu untuk diturunkan. Pratu Rizky melangkah turun bersama regunya, sepatu botnya menginjak pecahan kaca dan serpihan beton. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia berusaha mengatur nafas seperti yang diajarkan instruktur. Masuk lewat hidung, keluar perlahan. Senjatanya diarahkan ke sudut-sudut gelap antara kontainer, ke jendela gudang yang pecah, ke atap-atap sunyi. Sersan Bima memberi isyarat tangan. Dua jarinya menunjuk ke arah menara kontrol pelabuhan yang sebagian runtuh. Posisi tinggi, terlalu ideal untuk pengamatan. Dua prajurit bergerak memutar, menjaga jarak, senjata siap namun belum terangkat penuh. Mandat mereka jelas, jangan memicu bentrokan. Di kapal, tim medis mulai bersiap. Relawan sipil mengenakan rompi dengan lambang kemanusiaan, wajah mereka tegang tapi tekad tak luntur. Seorang dokter perempuan berdiri di tepi rampa, menatap kota yang hancur di balik pelabuhan. Semoga tidak ada yang menembak hari ini, bisiknya pelan. Letkol Arya turun terakhir. Sepatu botnya menyentuh dermaga dengan mantap. Dia memutar pandangan perlahan, menilai setiap sudut seperti menyusun potongan teka-teki. Angin berubah arah, membawa bau logam terbakar yang belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang salah, bukan hanya karena sepi, tapi sepi ini terasa disengaja. Lalu dunia pecah. Ledakan pertama menghantam sisi luar dermaga dengan kilatan oranye dan guncangan keras yang membuat tanah bergetar. Gelombang syok menyapu udara, melempar debu dan serpihan baja ke segala arah. Teriakan peringatan bercampur bunyi meletak logam berdentang ketika pecahan menghantam lambung kapal. "Kontak! Kontak!" teriak seseorang di radio. Tembakan beruntun menggema dari arah gudang dan bangunan bertingkat yang setengah runtuh. Peluru menghantam kontainer, memercikkan bunga api. Suara retakan capik sniper memotong kebisingan, presisi dan mematikan. Salah satu prajurit tersungkur, terseret cepat oleh rekannya ke balik perlindungan. "Perlindungan, evakuasi tim medis," perintah Arya. Suaranya kini keras namun tetap terkendali. Kendaraan taktis bergerak maju, memposisikan badan baja mereka sebagai perisai antara sumber tembakan dan area bongkar. Asap granat penutup mulai menyebar, menciptakan tirai abu-abu di atas dermaga. Prajurit-prajurit TNI membalas tembakan secara terukur, mengarah pada kilatan moncong senjata dan bayangan di balik jendela pecah. Di tengah kekacauan, dua relawan sipil membeku di samping peti bantuan yang belum sempat dipindahkan. Seorang perawat muda tersungkur, syok, tangannya menutup telinga. Peluru menghantam beton hanya beberapa meter dari mereka. "Bima, ambil mereka!" teriak Arya. Tanpa ragu, Sersan Bima berlari rendah menembus asap. Satu prajurit menutupinya dari belakang. Ia meraih bahu si perawat, menyeretnya ke balik roda kendaraan lapis baja. Relawan lain merangkak mengikuti, wajahnya pucat tertutup debu. Ledakan kedua mengguncang udara, kali ini lebih dekat. Sebuah kren tua roboh perlahan dengan suara mengerikan. Rantainya berderak sebelum menghantam tanah dan memercikkan puing.
Asap tebal kini menggulung di antara kontainer, menciptakan labirin bayangan dan bahaya. "Sniper di menara kontrol!" lapor seorang penembak Jitu TNI yang sudah mengambil posisi. Satu tarikan nafas, satu tembakan terukur, kilatan di puncak menara itu pun lenyap. Namun serangan belum berhenti. Artileri ringan menghantam sisi luar pelabuhan, memecahkan aspal dan menyemburkan debu tinggi ke udara. Suara siulan proyektil datang terlambat dibanding ledakannya, membuat setiap detik terasa seperti tepi jurang. Pratu Rizky berlutut di balik kontainer, tangannya gemetar saat mengganti magazin. Ia menelan ludah, memaksa fokus. Di sela dentuman, ia mendengar suara tangis. Seorang relawan yang terluka di kaki berusaha merangkak menjauh dari zona tembak. Tanpa menunggu perintah, ia melesat bersama satu rekan menarik relawan itu ke balik perlindungan. Peluru menghantam sisi kontainer tepat saat mereka berlindung. Logam bergetar keras di belakang punggung mereka. Letkol Arya bergerak dari satu posisi ke posisi lain, memastikan garis perlindungan tetap utuh. Di matanya, ini bukan lagi sekedar pengawalan. Ini adalah upaya mempertahankan ruang kecil di tengah kekacauan, cukup luas untuk menyelamatkan orang-orang yang tak membawa senjata. "Asap tambahan, buka jalur ke kapal!" perintahnya. Perlahan, di bawah perlindungan kendaraan lapis baja dan tirai asap, relawan sipil serta sebagian tim medis mulai ditarik kembali ke arah rampa. Setiap meter terasa seperti kilometer, setiap langkah diiringi tembakan yang bisa datang dari mana saja. Pelabuhan yang tadi sunyi kini berubah menjadi neraka gema. Ledakan, teriakan komando, logam beradu dan doa-doa yang terucap tanpa suara. Dan di tengah semua itu, misi kemanusiaan yang mereka bawa masih berdiri di atas dermaga. Peti-peti bantuan yang belum sempat disentuh, menunggu di antara asap dan api, seolah menjadi alasan sekaligus taruhan dari pertempuran yang tak pernah mereka rencanakan. Asap hitam menggulung rendah di antara kontainer yang terbakar, mengubah pelabuhan menjadi labirin baja dan bayangan. Dentuman tembakan memantul di dinding gudang kosong, menciptakan gema yang membingungkan arah datangnya bahaya. Di tengah kekacauan itu, deru mesin berat mulai terdengar, dalam, bergetar, seperti geraman hewan raksasa yang terbangun. Tank-tank buatan Pindad bergerak turun dari kapal satu persatu, rantai bajanya menghantam dermaga dengan bunyi keras berirama. Badan baja mereka segera mengambil posisi membentuk setengah lingkaran, menciptakan dinding perlindungan antara zona tembak dan area evakuasi. Moncong meriam berputar perlahan, mencari sumber ancaman di balik asap dan reruntuhan. "Perimeter bertahan, lindungi jalur evakuasi!" Suara Letkol Arya terdengar tegas di radio internal. Di balik perlindungan baja itu, tim medis berusaha menstabilkan korban luka. Seorang relawan memegangi bahu perawat yang terkena serpihan, sementara prajurit lain membantu menyeret peti bantuan menjauh dari titik ledakan. Peluru masih berdenting menghantam badan kendaraan tempur, memercikan bunga api kecil yang cepat padam. Tembakan balasan dari pihak lawan datang dari berbagai arah, celah antar kontainer, jendela gudang yang hancur, bahkan dari atas derek pelabuhan yang miring. Pertempuran jarak dekat tak terhindarkan. Prajurit TNI bergerak berpasangan, melompat dari perlindungan ke perlindungan, menjaga sudut pandang satu sama lain seperti roda gigi yang saling mengunci. Pratu Rizky berlari rendah mengikuti Sersan Bima di antara dua kontainer yang terbakar. Panasnya terasa menembus rompi perlindungan, membuat napas terasa berat. Di ujung lorong sempit itu, kilatan moncong senjata muncul sesaat. Bima memberi isyarat cepat, lalu dua tembakan terukur memecah udara. Kilatan itu menghilang. "Bersih sementara!" teriaknya. Namun tak ada yang benar-benar bersih di medan seperti ini. Ledakan kecil kembali mengguncang sisi pelabuhan, membuat tumpukan peti kayu runtuh dan menghalangi jalur semula. Asap makin tebal, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter. Di tengah kepulan itu, Letkol Arya berdiri di balik kendaraan komando, helmnya penuh debu, wajahnya diterangi cahaya api yang memantul di permukaan baja. Laporan masuk bersahutan di telinganya, korban luka, titik tembak musuh, jalur yang tertutup puing. "Komandan, tekanan makin besar dari sisi timur. Kita bisa mundur ke kapal sekarang sebelum terkepung," lapor salah satu perwiranya. Arya menoleh ke arah dermaga, ke arah di mana warga sipil lokal masih berlindung di balik kendaraan, menunggu kesempatan dievakuasi. Di balik asap, ia juga tahu ada warga sipil lokal yang terjebak di bangunan sekitar pelabuhan, terlalu takut untuk keluar di tengah tembakan silang. Jika mereka mundur sekarang, pasukannya mungkin selamat lebih cepat, tapi bantuan akan tertinggal. Orang-orang itu akan sendirian. 1 detik terasa seperti 1 menit. "Kita bertahan," jawabnya akhirnya. Suara berat namun pasti. "Perkuat perimeter, buka koridor evakuasi kedua di sisi barat. Tidak ada yang ditinggalkan." Perintah itu menyebar seperti arus listrik. Tank di sisi barat bergerak maju beberapa meter, memutar badan untuk menciptakan celah perlindungan baru.
Prajurit infanteri segera memanfaatkannya, mengevakuasi korban satu persatu melewati jalur sempit yang dibentuk baja dan asap. Tembakan musuh meningkat, seolah menyadari niat mereka. Peluru menghantam keras, beberapa memantul, beberapa meninggalkan bekas cekung di pelindung kendaraan. Salah satu tank membalas dengan tembakan terarah ke sumber kilatan senjata berat di lantai atas gudang. Ledakan menghancurkan posisi itu, mengirim debu dan puing beterbangan. Di sela dentuman terdengar suara tangis anak kecil. Prato Rizky membeku sesaat, lalu mengikuti arah suara ke balik tumpukan karung pasir yang sobek. Seorang bocah lelaki meringkuk di sana. Wajahnya hitam oleh debu, matanya membelalak ketakutan. Tak ada orang dewasa di dekatnya. "Pak, ada anak!" teriak Rizky. Bima segera datang membantu. Di bawah lindungan tembakan rekan-rekan mereka, keduanya mengangkat bocah itu dan berlari kembali ke arah kendaraan lapis baja. Peluru menghantam tanah di belakang mereka, memercikan serpihan beton ke udara. Saat mereka tiba di balik perlindungan, seorang perawat langsung mengambil alih, memeluk anak itu sambil memeriksa lukanya. Bocah itu gemetar hebat, tapi masih hidup. Arya melihat pemandangan itu dari kejauhan, dan keputusan yang tadi ia ambil terasa semakin berat sekaligus semakin benar. Pertempuran terus bergulir. Kontainer-kontainer yang terbakar mulai runtuh satu persatu, menciptakan penghalang baru sekaligus perlindungan tak terduga. Prajurit TNI memanfaatkan setiap celah, bergerak perlahan memperluas zona aman di sekitar pelabuhan. Waktu terasa belabur, menit seperti jam, suara seperti tak pernah berhenti. Namun sedikit demi sedikit, intensitas tembakan dari pihak lawan mulai berkurang. Beberapa posisi mereka berhasil dibungkam, sisanya mundur menjauh dari jangkauan pelabuhan. Asap menipis, sektor timur relatif tenang, terdengar laporan. Arya mengangguk kecil, lanjutkan evakuasi. Tim bantuan bersiap turunkan logistik segera setelah aman. Di sekelilingnya, pelabuhan telah berubah total. Baja hangus, beton retak, api masih menyala di beberapa titik. Tapi di balik kehancuran itu, sebuah ruang kecil telah dipertahankan, cukup luas untuk menyelamatkan nyawa. Tank-tank pindad tetap berdiri kokoh, catnya tergores, permukaannya dipenuhi debu dan bekas hantaman, namun masih menjadi perisai bagi mereka yang tak bersenjata. Di antara deru mesin dan bau mesyur, Letkol Arya menatap garis cakrawala yang tertutup asap. Mereka datang membawa bantuan, bukan perang. Namun hari itu, Baja harus melawan badai api agar harapan bisa tetap hidup di tengah reruntuhan. Asap masih menggantung tebal di atas pelabuhan, tapi kini gerak pasukan mulai lebih terarah. Dentuman tembakan yang sebelumnya datang dari segala arah perlahan berubah pola, lebih jarang, lebih terpencar. Pasukan TNI mulai membaca ritme perlawanan lawan, menemukan celah di balik kekacauan. Di balik perlindungan kendaraan lapis baja, Letkol Arya menunduk di atas peta digital yang terbuka di layar taktis portable. Titik-titik merah menandai perkiraan sumber tembakan utama yang terdeteksi dari kilatan moncong senjata dan laporan visual prajurit di lapangan. Asap memang membatasi pandangan, tapi juga menyamarkan pergerakan mereka sendiri. Fokus sektor utara dan menara gudang barat, perintahnya tegas. Tim penekan, alihkan perhatian mereka. Tim evakuasi bersiap bergerak begitu jalur terbuka. Perintah itu menyebar cepat melalui radio. Dua kendaraan tempur mengubah posisi, bergerak perlahan sambil memberikan tembakan perlindungan terukur ke arah sumber ancaman paling aktif. Dentuman meriam kecil dan rentetan senapan mesin berat memaksa lawan menunduk, mengurangi intensitas serangan mereka. Di saat bersamaan, regu infanteri bergerak menyusup di antara kontainer yang hangus. Mereka tak lagi sekedar bertahan, mereka mendorong ruang aman sedikit demi sedikit, memperlebar area yang bisa digunakan untuk evakuasi. Prato Rizky kini bergerak bersama tim evakuasi kedua. Di balik rompinya, napasnya masih berat, tapi gerakannya lebih mantap. Di sela-sela tembakan, mereka menemukan 3 warga sipil bersembunyi di balik tumpukan drum logam. Wajah mereka pucat, tangan terangkat gemetar saat melihat prajurit bersenjata mendekat. "Tenang, kami bantu," teriak salah satu prajurit dalam bahasa Inggris sederhana sambil memberi isyarat agar mereka merunduk. Satu persatu warga itu dipandu lari rendah melewati lorong sempit yang dijaga kendaraan lapis baja. Di balik baja itulah, tim medis sudah menunggu, tangan-tangan sigap menarik mereka ke zona perlindungan. Di sisi timur pelabuhan, suara tembakan berat mendadak berhenti setelah satu ledakan keras mengguncang bangunan gudang 2 lantai yang sejak awal menjadi sarang tembakan. Debu mengepul tinggi, dan untuk pertama kalinya sejak penyergapan dimulai, sektor itu relatif sunyi. Target utama sektor timur netral, lapor seorang komandan regu. Arya mengangguk pelan.
Titik balik itu terasa nyata. Musuh masih ada, tapi tekanan mereka tak lagi dominan. Inisiatif perlahan berpindah tangan. Namun medan belum selesai menagih harga. Di lorong sempit antara dua kontainer terbakar, sebuah tim kecil TNI mencoba memastikan tak ada lagi warga sipil tertinggal. Sersan Bima memimpin di depan, matanya tajam menyapu setiap sudut. Api kecil masih menjilat sisi kontainer, mengeluarkan suara retakan logam yang memuai karena panas. Tiba-tiba, letusan senjata meledak dari jendela sempit bangunan administrasi yang setengah runtuh. Tembakan itu datang terlambat untuk dihindari. Salah satu prajurit di belakang Bima terhuyang dan jatuh, senjatanya terlepas dari tangan. Bima langsung berbalik, menyeretnya ke balik dinding beton rendah. Peluru berikutnya menghantam permukaan dinding, memercikkan serpihan kasar. "Medik! Medik!" teriak Bima. Dua prajurit lain membalas tembakan ke arah jendela itu, memaksa penyerang bersembunyi. Tak lama kemudian, tembakan balasan terarah menghantam posisi tersebut, membungkam ancaman. Namun di balik dinding beton, waktu terasa melambat. Prajurit yang tertembak itu masih sangat muda, napasnya pendek-pendek, matanya mencoba tetap terbuka, darah merembes di antara jari-jarinya yang menekan sisi rompi pelindung. "Bertahan, bertahan," gumam Bima, menekan perban darurat sekuat mungkin. Tim medis datang secepat yang mereka bisa di tengah tembakan yang masih sesekali terdengar. Mereka bekerja cepat, tangan berlumur debu dan darah, mencoba menstabilkan kondisi sebelum membawanya ke kapal. Di kejauhan, kendaraan tempur kembali menggelegar, memberikan tembakan perlindungan tambahan agar evakuasi korban bisa dilakukan. Di atas semua itu, suara Letkol Arya terdengar di radio, tetap tenang, tetap memimpin, meski setiap laporan korban seperti hantaman sunyi di dadanya. Koridor evakuasi akhirnya benar-benar terbuka. Di bawah perlindungan baja dan asap yang mulai menipis, gelombang terakhir relawan dan warga sipil berhasil dibawa menuju kapal. Tangisan, ucapan terima kasih terbata-bata, dan wajah-wajah syok bercampur dalam satu pemandangan yang tak akan dilupakan siapapun di sana. Namun, ketika tandu yang membawa prajurit muda itu melewati area, langkah sang komandan terhenti sepersekian detik. Wajah prajurit itu pucat, matanya terpejam, dadanya masih bergerak lemah di bawah bantuan oksigen darurat. Seorang tenaga medis menggeleng pelan, kondisinya kritis. Arya memberi hormat singkat saat tandu itu lewat, gerakan kecil yang nyaris tak terlihat di tengah kekacauan. Tapi, bagi prajurit di sekitarnya, itu lebih keras dari teriakan apapun. Pertempuran mereda perlahan setelah itu. Tembakan sporadis masih terdengar jauh, tapi pelabuhan tak lagi menjadi pusat baku tembak. Tank-tank pindad tetap berjaga, moncong senjata mengawasi sudut-sudut gelap, sementara tim bantuan akhirnya mulai menurunkan sebagian logistik yang paling mendesak, air, obat-obatan, peralatan medis. Di antara reruntuhan dan asap sisa ledakan, kehidupan kecil mulai kembali muncul. Seorang bocah yang tadi diselamatkan duduk di bungkus selimut darurat, menatap kosong ke arah laut. Seorang relawan memeluknya pelan, berbisik menenangkan. Pratu Rizky berdiri tak jauh dari situ, tangannya masih gemetar samar. Seragamnya penuh debu dan jelaga, matanya merah bukan hanya karena asap. Ia melihat ke arah kapal, tempat tandu tadi dibawa, lalu menunduk diam. Bima berdiri di sampingnya, wajah kerasnya retak oleh kelelahan dan emosi yang ditahan. "Kita selamatkan banyak orang hari ini," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Di dekat kendaraan komando, Letkol Arya memandangi pelabuhan yang porak-poranda. Api kecil masih menyala di beberapa titik. Asap tipis naik ke langit yang mulai memerah oleh senja. Di antara kehancuran itu, jalur aman yang mereka pertahankan tampak seperti goresan tipis harapan di kanvas kelam. Mereka berhasil membalik keadaan. Bantuan mulai mengalir. Warga sipil selamat. Tapi, kemenangan itu terasa pahit. Di medan perang, bahkan misi kemanusiaan pun menuntut harga. Dan di tengah asap yang perlahan menipis, para prajurit berdiri dalam diam, bukan merayakan keberhasilan, melainkan menghormati pengorbanan yang membuat keberhasilan itu mungkin. Langit di atas pelabuhan berubah warna perlahan, dari kelabu berasap menjadi jingga pucat yang tertahan di balik sisa kabut mesiu. Dentuman terakhir telah lama berlalu, namun gema pertempuran seakan masih tertinggal di antara dinding gudang yang hangus dan rangka baja krain yang patah. Api kecil masih menyala di beberapa titik, berderak pelan seperti bara yang enggan padam. Serangan benar-benar meredah. Tak ada lagi rentetan tembakan liar, tak ada lagi ledakan yang mengguncang dada.
Yang tersisa hanya suara ombak pelan menghantam dermaga retak dan deru mesin kendaraan tempur yang kini lebih sering terdengar seperti napas berat setelah berlari jauh. Pelabuhan itu porak-poranda. Kontainer berserakan seperti mainan yang dibuang raksasa. Sebagian hangus, sebagian bolong oleh peluru. Aspal dermaga penuh kawah kecil dan serpihan logam. Bau asap, oli terbakar, dan debu bercampur menjadi aroma tajam yang menempel di tenggorokan. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang berbeda kini terjadi. Peti-peti bantuan kemanusiaan akhirnya benar-benar diturunkan. Dengan pengawalan ketat, prajurit TNI dan relawan bekerja berdampingan, memindahkan kotak-kotak bertuliskan obat-obatan, air bersih, dan makanan darurat. Gerakan mereka masih waspada, mata tetap mengawasi atap dan jendela kosong, tapi ritmenya bukan lagi ritme pertempuran, melainkan ritme penyelamatan. Seorang dokter militer berlutut di samping anak kecil yang tadi diselamatkan dari bawah karung sabir. Bocah itu kini dibalut selimut abu-abu, wajahnya masih pucat, tapi matanya mulai mengikuti gerak orang di sekitarnya. Di sampingnya, seorang relawan wanita menyuapkan air sedikit demi sedikit. Tak jauh dari sana, beberapa warga sipil lokal yang berani keluar dari persembunyian berdiri ragu di tepi pelabuhan. Wajah mereka menyimpan campuran takut dan harap. Seorang prajurit menurunkan senjatanya perlahan dan memberi isyarat agar mereka mendekat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, mereka melangkah maju. Bantuan yang semula hanya simbol, kini benar-benar berpindah tangan. Di sisi lain dermaga, tandu-tandu masih hilir mudik menuju kapal. Para tenaga medis bekerja tanpa henti, memanfaatkan setiap sudut yang cukup aman sebagai titik perawatan darurat. Suara instruksi medis terdengar cepat dan terfokus, berbeda dari teriakan panik beberapa jam sebelumnya. Di antara mereka, ada satu tandu yang dijaga lebih sunyi dari yang lain. Prajurit muda yang tertembak itu terbaring dengan selang oksigen terpasang. Dadanya naik turun pelan. Seorang perawat duduk di sampingnya, terus memantau denyut nadi dengan jari yang tak berhenti bergerak. Wajahnya serius, matanya lelah, tapi ia belum menyerah. Kabar tentang insiden di pelabuhan itu mulai menyebar keluar. Drone pengintai dan kamera jarak jauh dari kapal-kapal lain di perairan sekitar merekam kepulan asap dan pergerakan kendaraan tempur. Dalam hitungan jam, dunia internasional mulai menyorot peristiwa itu. Konvoi bantuan yang diserang, pertempuran yang tak direncanakan, dan upaya evakuasi di tengah baku tembak. Namun, bagi mereka yang berdiri di dermaga itu, sorotan dunia terasa jauh dan tak bersuara. Yang nyata adalah kelelahan di kaki, perih di paru-paru karena asap, dan nama-nama yang kini terukir lebih dalam daripada di daftar personil. Letkol Arya berdiri sendirian di ujung dermaga yang sebagian runtuh, memandang laut yang kini kembali tampak tenang. Airnya memantulkan cahaya senja yang lembut, seolah tak peduli pada apa yang baru saja terjadi di daratan beberapa puluh meter di belakangnya. Helmnya sudah dilepas, rambutnya basah dengan keringat dan debu menempel di wajahnya. Serakamnya penuh noda jelaga dan goresan kecil. Ia terlihat seperti bagian dari pelabuhan itu sendiri, terluka tapi masih berdiri. Di belakangnya, tank-tank pindad tetap berjaga dalam formasi longgar. Catnya tergores, beberapa plat baja penyok oleh hantaman, namun mesin mereka masih hidup, siap bergerak kapan saja. Baja yang tadi melawan badai api, kini menjadi penjaga sunyi bagi distribusi bantuan. Langkah kaki mendekat dari belakang. Sektor pelabuhan sudah relatif aman, Komandan. Bantuan gelombang pertama hampir selesai diturunkan. Evakuasi korban luka berat sudah diprioritaskan ke kapal. Arya mengangguk pelan tanpa langsung menoleh. Korban kita? Perwira itu terdiam sepersekian detik. Beberapa luka sedang, satu kritis, masih ditangani. Angin laut berhembus lebih kencang membawa suara ombak dan bau asin yang samar menetralkan sisa mesiu di udara. Kita lakukan yang kita bisa, lanjut perwira itu pelan. Arya akhirnya menoleh. Belum cukup, katanya lirih. Bukan sebagai bantahan, melainkan sebagai kenyataan yang ia terima tanpa menyalahkan siapapun. Perwira itu tak menjawab. Tak ada jawaban yang benar untuk kalimat seperti itu. Di belakang mereka, prajurit-prajurit mulai duduk bersandar di kendaraan atau peti logistik kosong,
meminum air dalam tegukan panjang. Beberapa menatap kosong ke tanah. Beberapa lain membantu relawan mengangkat kotak bantuan seolah tubuh mereka belum kelelahan. Pratu Rizky duduk di tepi dermaga, kaki menggantung di atas air. Tangannya memegang helm yang penuh goresan. Ia memandangi pantulan wajahnya yang samar di permukaan laut, seakan mencoba mengenali orang yang baru saja melewati hari itu. Sersan Bima duduk tak jauh, membuka kembali dompet kecilnya. Foto anaknya masih utuh, hanya sedikit terlipat di sudut. Ia tersenyum tipis, lalu mengusap wajah dengan telapak tangan yang masih bergetar halus. Tak ada sorak kemenangan, tak ada pelukan perayaan. Yang ada hanya napas panjang, tatapan kosong, dan kesadaran perlahan bahwa mereka masih hidup dan bahwa tidak semua orang seberuntung itu. Matahari turun perlahan, mengubah langit menjadi merah keemasan. Cahaya itu menyinari reruntuhan pelabuhan, membuatnya tampak hampir indah dari jauhan, seperti lukisan tentang kehancuran yang terlalu sunyi untuk dijelaskan. Letkol Arya kembali memandang laut. Ia tahu laporan akan ditulis, pernyataan resmi akan dibuat, dan perdebatan politik akan bergulir jauh dari tempat ini. Akan ada yang menyebut ini keberhasilan taktis. Akan ada yang mempertanyakan mengapa misi kemanusiaan berubah menjadi pertempuran. Tapi di kepalanya, yang tersisa bukan istilah militer atau diplomasi. Yang tersisa adalah wajah bocah yang gemetar dalam pelukannya tadi, tangan relawan yang berlumur darah orang lain, tatapan prajurit muda di atas tandu. Ia mengerti satu hal dengan sangat jelas sekarang. Misi kemanusiaan di wilayah perang tak pernah benar-benar tanpa perang. Kebaikan seringkali harus berjalan berdampingan dengan kekerasan yang tak diinginkan, dan garis di antara keduanya bisa hilang dalam satu ledakan. Mereka menang hari itu, setidaknya cukup untuk membuka jalur bantuan dan menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kemenangan itu tak pernah terasa utuh, karena setiap langkah maju di medan seperti ini selalu meninggalkan sesuatu di belakang. Tenaga, air mata, atau sebagian kecil dari diri sendiri yang tak akan pernah kembali sama. Angin laut meniup lebih dingin saat senja berubah malam. Lampu-lampu kapal mulai menyala, memantul di permukaan air seperti bintang yang jatuh ke laut. Di pelabuhan yang terluka itu, bantuan terus diturunkan dalam cahaya darurat. Dan di antara baja yang masih hangat dan bara yang perlahan padam, para prajurit berdiri dalam diam, membawa pulang bukan hanya cerita tentang keberanian, tapi juga luka-luka tak terlihat yang akan mereka simpan lama setelah dentuman terakhir benar-benar hilang dari telinga dunia.